Jangan suka menolak seseorang dengan kata-kata yang menyakitkan hati, dan jangan pula terlalu sombong. Peringatan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena ancaman si Jundai di masa lalu dianggap sebagai momok nyata bagi keselamatan jiwa seseorang. Assalamualaikum Sana. Di balik setiap kisah selalu ada misteri, pelajaran, dan jejak yang tertinggal. Malam ini, Peri Minang kembali membawa sebuah kisah yang mungkin pernah Sana dengar atau mungkin hanya berbisik dalam cerita orang-orang. Bagaimana kabar Sana malam ini? Semoga Sana beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan pikiran, dan dijauhkan dari segala bentuk niat buruk manusia lainnya. Malam ini, persiapkan minuman untuk Sana. Atur pencahayaan di ruangan tempat Sana menonton, dan mari kita duduk bersama. Karena kisah yang akan kita bahas kali ini bukan cuma soal cerita seram di pinggir jalan Sana, melainkan sebuah pelajaran mendalam tentang ego manusia, keputusasaan, dan batas tipis antara cinta serta kegilaan. Kita akan membahas tuntas mengenai si Jundai. Sebelum kita masuk lebih dalam, untuk Sana yang punya kisah atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan kirimkan kisah dan pengalaman Sana ke email kisahperiminang@gmail.com. Mohon cantumkan kategori cerita pada subjek email agar memudahkan kami untuk mengelompokkan dan memasukkan ke dalam segmen mana yang pas. Dan untuk cerita yang terpilih dan ditayangkan, kami akan memberikan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi dari Peri Minang, karena setiap kisah selalu menemukan jalan untuk dituturkan. Untuk memahami apa itu si Jundai, kita harus merunut kembali waktu ke masa lalu Sana, ke era di mana tatanan masyarakat adat Minangkabau sangat menjunjung tinggi norma, kehormatan, dan tata krama dalam bertutur kata maupun berhubungan antar sesama. Secara bahasa dan terminologi lokal, kata Jundai atau si Jundai merujuk pada satu kondisi mental di mana seseorang mengalami gangguan jiwa berat akibat pengaruh ilmu hitam. Ilmu hitam ini sejenis pelet atau pengasihan tingkat tinggi. Dalam tradisi lisan Minangkabau, istilah ini bukan sekedar nama hantu atau penampakan gaib Sana, melainkan sebutan untuk efek serangan spiritual yang ditujukan kepada seseorang. Cerita rakyat pada zaman dahulu mencatat bahwa struktur sosial di pedesaan sangat ketat. Pernikahan seringkali melibatkan pertimbangan status sosial, persetujuan keluarga besar, serta bobot bibit dan bebetnya Sana. Ketika seorang pria menaruh hati pada seorang wanita, atau mungkin sebaliknya, namun penolakan yang diterima dirasa sangat menghina atau mempermalukan harga diri, disinilah benih-benih kegelapan itu mulai tumbuh. Rasa sakit hati yang mendalam ditambah ketidakmampuan mengendalikan ego membuat sebagian oknum pada masa lalu berpaling dari ajaran agama dan mencari jalan pintas. Mereka mendatangi dukun atau praktisi ilmu hitam yang menguasai tradisi pelet tua. Berbeda dengan ilmu pengasihan umum yang bertujuan untuk membuat target merasa simpati atau tertarik secara bertahap, si Jundai ini dirancang dengan satu tujuan yang sangat agresif. Tujuannya adalah menundukkan secara paksa. Legenda ini menyebutkan bahwa ilmu ini berasal dari peninggalan mantra-mantra kuno era pra-Islam di wilayah Sumatera Sana. Mantra-mantranya menggunakan bahasa Minang kuno yang dipadu dengan metafora alam, seperti angin, asap, dan bayangan untuk menghantam pusat kesadaran korban dari jarak jauh.
Secara fakta, tidak ada dokumen tertulis resmi yang mencatat kapan tepatnya mantra ini diciptakan. Karena ilmu ini diturunkan secara rahasia dari guru ke murid melalui lisan, seringkali diiringi dengan syarat-syarat penderitaan yang berat. Namun, jejak keberadaannya sangat membekas dalam memori kolektif masyarakat Minangkabau. Ya tentu saja melalui cerita-cerita atau kaba dari generasi ke generasi. Orang-orang tua zaman dulu selalu mengingatkan anak cucunya, "Jan menulak orang yang menyukui awak lah, jo caro menyaki anati. Jan lo bersikap sombong." Maksudnya apa sana? Jangan suka menolak seseorang dengan kata-kata yang menyakitkan hati, dan jangan pula terlalu sombong. Peringatan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena ancaman si Jundai di masa lalu dianggap sebagai momok nyata bagi keselamatan jiwa seseorang. Jadi kalau ada orang yang menyukai kita, namun kita nggak suka atau nggak bisa atau mungkin tidak akan mungkin membuka hati, tolak dengan cara baik-baik. Jelaskan kepadanya apa alasannya. Jangan sampai menghina, jangan sampai sombong, apalagi sampai membuat sakit hati orang yang kita tolak. Sekarang kita bedah lebih dalam sana. Apa sebenarnya tujuan utama dari ilmu gelap ini? Apakah murni untuk mendapatkan cinta atau ada alasan lain yang jauh lebih kelam? Secara kasat mata, fungsi utama yang dipercayai dari si Jundai ini adalah sebagai alat pemikat ekstrim. Fungsi dasarnya sebenarnya terbagi menjadi 3 dorongan utama manusia yang gelap: dendam, penguasaan, dan juga penghancuran. Nah, penghancuran ini yang paling bahaya sana. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah dendam dan penolakan. Ini adalah pemicu paling umum sana. Ketika niat melamar atau mendekati seseorang ditolak dengan cara yang dianggap merendahkan, misalnya dihina status ekonominya atau dipermalukan di depan umum, pelaku yang lemah mentalnya akan menggunakan ilmu ini untuk membalas dendam. Fungsinya di sini bukan lagi sekedar memiliki korban, melainkan ingin melihat korban menderita dan kehilangan masa depannya. Kedua tujuannya adalah untuk penguasaan mutlak. Dalam pelet biasa, target mungkin hanya merasa rindu dan teringat-ingat. Tetapi dalam pengaruh si Jundai, korban ditargetkan untuk kehilangan seluruh daya kritisnya. Korban dibuat tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan pikiran sehari-harinya hanya terisi oleh bayangan si pelaku. Fungsi ini mengunci kehendak bebas korban sehingga ia mau melakukan apa saja yang diperintahkan oleh si pelaku, bahkan tindakan yang merusak dirinya sendiri. Ya Allah. Nah, ketiga adalah penghancuran martabat keluarga. Di ranah Minang sendiri, kehormatan seorang gadis atau pemuda adalah kehormatan seluruh kaum dan suku. Ketika seorang anggota keluarga terkena si Jundai dan menunjukkan perilaku tidak wajar seperti bertelanjang, tertawa-tawa sendiri di tengah jalan, atau berteriak-teriak menyebut nama si pelaku, maka martabat keluarga besar tersebut dianggap runtuh di mata masyarakat. Inilah mengapa si Jundai dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan spiritual paling jahat dalam pandangan adat sana. Ia tidak hanya menyasar fisik atau pikiran korban, tetapi merusak tatanan sosial dan nama baik keluarga korban secara keseluruhan. Sebenarnya sana, ilmu gelap itu berfungsi sebagai manifestasi ekstrim dari ketidakmampuan seseorang menerima penolakan. Daripada membenahi diri atau menerima kenyataan dengan lapang dada atau bersabar, pelaku memilih untuk menghancurkan hidup orang lain agar rasa haus egonya teruapkan. Nah, sana, bagian ini sangat menarik untuk kita cermati secara kritis. Bagaimana sebenarnya mekanisme yang dipercayai di balik si Jundai ini? Dan bagaimana kita membedakan antara mitos,
proses metafisika, serta penjelasan medis atau psikologinya. Secara tradisi dan mitos yang berkembang di tengah masyarakat, cara kerja si Jundai tidak melibatkan kontak fisik secara langsung pada tahap awal. Pelaku atau si dukun biasanya memanfaatkan media perantara yang erat kaitannya dengan si korban. Media tersebut bisa berupa pakaian bekas yang belum dicuci helaian rambut, bekas jejak kaki di tanah, atau benda-benda pribadi korban. Media ini digunakan dalam ritual khusus yang melibatkan pembakaran kemenyan, pembacaan mantra-mantra dalam kegelapan, dan penggunaan media angin malam untuk mengirimkan dorongan gaib tersebut ke jiwa korban. Mantra si Jundai konon katanya diarahkan untuk menyerang 4 titik halus pada manusia. Pertama pikiran, kedua perasaan, ketiga tidur, dan terakhir nafsu makan. Mitosnya, ketika mantra mulai bekerja, korban akan merasakan gejala-gejala awal yang sangat spesifik. Pada siang hari, korban merasa gelisah tanpa alasan. Saat malam tiba, terutama ketika suasana mulai hening, korban akan mendengar suara bisikan yang memanggil namanya, atau mungkin merasakan bau harum bunga atau asap tertentu yang tidak tercium oleh orang lain di rumah itu. Secara fakta sains dan psikologi modern, fenomena yang sering dikaitkan dengan si Jundai sebenarnya menunjukkan pola-pola yang mirip dengan psikologi akut, gangguan disosiatif, dan skizofrenia induksi. Ketika seseorang, terutama di masa lalu, mengalami tekanan batin yang luar biasa, ketakutan berlebih akan ancaman mistis, atau isolasi sosial, mental mereka berada dalam kondisi yang sangat rentan. Jika korban mengetahui atau merasa bahwa ada seseorang yang berniat jahat kepadanya menggunakan ilmu hitam, efek nosebo yang ekstrim dapat terjadi. Efek nosebo adalah kebalikan dari efek placebo yaitu keyakinan akan timbulnya bahaya membuat tubuh dan pikiran benar-benar memproduksi gejala sakit fisik dan mental yang nyata. Pikiran korban mulai memproduksi kecemasan tingkat tinggi yang berdampak pada insomnia akut. Sanak bisa bayangkan apa yang terjadi pada otak manusia jika tidak tidur berkualitas selama berhari-hari. Otak akan mulai mengalami halusinasi auditori dan visual. Seseorang akan mulai mendengar suara-suara, melihat bayangan, dan kehilangan kontrol emosi. Dalam kondisi otak yang sudah kelelahan dan tertekan secara psikis itulah dorongan emosional yang terdistorsi muncul. Korban bisa tiba-tiba menangis terseduh-seduh, lalu beberapa detik kemudian tertawa terbahak-bahak karena sistem sarafnya sudah mengalami kegagalan fungsi kontrol emosi. Jadi di balik misteri si Jundai ada gabungan antara kepercayaan kuno yang berniat jahat dan kerentanan psikologis manusia yang dihantam kecemasan ekstrim. Pelaku memanfaatkan ketakutan dan celah emosional korban untuk menanamkan sugesti yang menghancurkan. Di manakah kisah dan tradisi ilmu si Jundai ini biasanya berkembang dan banyak diperbincangkan? Secara khusus, istilah si Jundai bertunas dan mengakar kuat di wilayah kebudayaan Minangkabau, wilayah yang mencakup Provinsi Sumatera Barat serta daerah-daerah perbatasan sekitarnya seperti Riau bagian barat, Jambi, dan juga sebagian Bengkulu. Di wilayah Luhak Nantigo yaitu tanah datar, Agam, dan 50 kota, serta wilayah pesisir, cerita-cerita tentang korban si Jundai pernah menjadi topik pembicaraan yang sangat hangat di lapau-lapau kopi pada era dekade 1970 hingga 1990-an. Pada saat itu era digital belum merebak Namun jika kita melihat fenomena ini secara lebih luas dalam lingkup Nusantara, ilmu dengan karakter dan efek yang serupa dengan si Jundai sebenarnya ada hampir di setiap daerah dengan nama yang berbeda-beda. Di Pulau Jawa misalnya, Sanak mungkin mengenalnya dengan istilah pelet jaran goyang atau semar mesem versi ekstrim.
di mana di sini korban dibuat linglung dan tergila-gila. Atau di wilayah Kalimantan terdapat tradisi pengasihan tali bapikat. Di wilayah Sulawesi sendiri dikenal pula ilmu pengasihan gelap yang efeknya sanggup membuat korban lupa akan keluarganya. Mengapa fenomena seperti ini berkembang begitu merata di berbagai daerah di Indonesia? Jawabannya terletak pada struktur kebudayaan masyarakat agraris dan tradisional sana. Sebelum teknologi dan ilmu medis modern menjangkau seluruh lapisan pedesaan, masyarakat menggunakan kerangka berpikir mistis untuk menjelaskan perubahan perilaku manusia yang drastis. Ketika ada seorang pemuda atau pemudi yang tiba-tiba mengalami gangguan jiwa setelah menolak lamaran seseorang, masyarakat setempat secara alami mengaitkan kejadian tersebut dengan kekuatan gaib atau ilmu hitam yang dikirimkan oleh pihak yang tersakiti. Selain itu, di wilayah-wilayah perbukitan dan hutan tropis di Sumatera Barat yang lebat pada masa lalu menciptakan atmosfer isolasi geografis sana. Hal ini membuat praktek-praktek kuno tumbuh subur di tempat-tempat tersembunyi, jauh dari jangkauan hukum formal maupun norma keagamaan yang ketat. Meskipun masyarakat Minangkabau memegang teguh filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah, artinya adalah adat yang didasarkan pada ajaran agama Islam, keberadaan oknum-oknum yang menyimpang dan mempraktekkan ilmu sijundai menjadi bukti adanya sisi kelam yang selalu membayangi peradaban manusia. Agar Sanak bisa merasakan bagaimana dahsyatnya dampak emosional dari fenomena ini, aku akan mencoba menceritakan sebuah kisah yang diangkat dari cerita-cerita lisan oleh tetua-tetua adat kita pada zaman dahulu. Bayangkan sebuah nagari kecil di kaki gunung pada pertengahan tahun 1980-an. Ada seorang gadis desa bernama Rosma. Ini bukan nama sebenarnya ya. Rosma dikenal sebagai pribadi yang santun, tekun menenun, dan selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Suatu hari seorang pemuda dari kampung tetangga datang menyampaikan niat untuk menyunting Rosma. Namun pemuda tersebut dikenal sebagai pemuda yang miskin sana. Dia pemuda yang sangat sederhana. Sementara Rosma ini adalah anak yang terpandang di kampung tersebut. Orang tuanya adalah Pak Haji yang memiliki tanah berhektar-hektar. Walaupun Rosma dikenal sebagai pribadi yang santun, namun ayahnya dikenal sebagai orang yang sangat sombong sana. Jadi ketika pemuda ini ingin melamar Rosma, maka penolakan kasar pun ia dapatkan. Ayah Rosma ini tidak hanya menghina pemuda ini sana, tidak hanya menghina keluarga pemuda ini, tapi dia bahkan menginjak-injak harga diri pemuda ini di depan banyak orang. Hingga pemuda ini dan keluarganya menjadi bulan-bulanan warga sana. Warga mengatakan pemuda ini tidak tahu diuntung, mengatakan pemuda ini tidak berkaca dulu, dan mengatakan pemuda ini kok berani ya menyunting seorang Rosma, anak seorang tuan tanah yang sangat terkenal dan kaya raya. Nah, karena penolakan tersebut, pemuda ini yang harusnya bersabar dan introspeksi diri memilih jalan yang lain sana. Kemudian pemuda ini mencari seorang dukun untuk menyalurkan rasa dendam dan rasa sakit hatinya. Setelah pemuda ini pergi mencari dukun dan mulai melakukan ritual-ritual aneh, malam-malam berikutnya perubahan mulai terjadi sana. Awalnya Rosma hanya mengaku merasa ruangan kamarnya sangat panas, padahal angin malam berembus dingin di luar. Ia mulai kehilangan selera makan. Setiap kali azan maghrib berkumandang, dada Rosma terasa sesak seolah terhimpit batu besar. Setelah seminggu berlalu, Rosma tidak lagi bisa tidur. Ibunya sering terbangun di tengah malam dan mendapati Rosma sedang berdiri di depan cermin di sudut kamar. Ia merapikan rambutnya sambil tersenyum sendirian. "Ros, kenapa belum tidur, nak?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Rosma berpaling pelan, matanya yang biasa teduh kini tampak sayu. Namun pandangannya menerobos melewati tubuh ibunya sana, seolah melihat sosok lain yang berdiri di balik kegelapan pintu.
Dia sudah datang, Bu. Dia menunggu Ros di luar, bisik Rosma dengan nada polos yang ganjil. Puncak keanehan itu terjadi pada Jumat Kliwon. Rosma tiba-tiba menjerit histeris. Ia berlari keluar rumah menuju jalanan kampung tanpa alas kaki, memanggil-manggil nama pemuda tersebut dengan suara yang meraung-raung. Kadang-kadang dia menangis histeris, kadang-kadang tertawa terbahak-bahak, dan itu terjadi di waktu yang bersamaan sana. Rosma tidak lagi mengenali ayahnya, dan Rosma tidak lagi mengenali ibunya. Kedua orang tuanya berusaha memeluk, tapi Rosma menepisnya. Masyarakat kampung gempar. Mereka melihat seorang gadis jelita yang tadinya sangat santun, kini berjalan linglung di bawah guyuran hujan. Bajunya robek, tatapannya kosong, dan akal sehatnya telah sirna. Orang-orang mulai berbisik dengan nada bergidik sana. Pasti Rosma kena si Jundai. Kisah seperti Rosma ini diulang berkali-kali dalam narasi-narasi lokal sana. Fakta yang terbukti dari kejadian-kejadian nyata seperti ini adalah korban benar-benar mengalami kerusakan jiwa akut. Keluarga korban mengalami trauma psikologis dan sosial yang hebat. Dan pelaku, jika terbukti, akan dibenci serta diusir dari kampung oleh hukum adat setempat. Cerita ini memperlihatkan betapa mengerikannya jika niat jahat seseorang berpadu dengan keputusasaan dan manipulasi batin. Korban menjadi pihak yang paling dirugikan. Dia kehilangan masa mudanya, dia kehilangan kebahagiaannya hanya karena ego seorang manusia lain. Lalu bagaimana dampak nyata dari praktek ini, terutama jika kita tinjau dari sudut pandang masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama dan berbudaya? Dampak dari praktek si Jundai dapat kita bagi menjadi 3 tataran mendasar sana. Pertama, dampak psikologis dan fisik korban. Secara medis dan psikologis, seseorang yang diserang kecemasan ekstrim, isolasi, dan tekanan mental seperti dalam kasus si Jundai akan mengalami kerusakan permanen pada sistem sarafnya. Banyak korban yang meskipun sudah diupayakan pengobatan, baik secara medis maupun ruqyah, tetap membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan ingatan dan kestabilan emosi mereka. Sebagian bahkan tidak pernah sepenuhnya pulih dan harus menghabiskan sisa hidup mereka dalam kondisi linglung. Kedua, dampak sosial dan keluarga. Keluarga korban mengalami kehancuran secara ekonomi dan emosional sana. Mereka harus mengeluarkan biaya dan energi yang tidak sedikit untuk mengobati korban. Belum lagi pandangan dari masyarakat pedesaan yang kadangkala justru menjauhi keluarga korban karena takut terkena imbas atau menganggap keluarga tersebut telah terkena sumpah. Sedih banget ya. Udahlah jatuh tertimpa tangga gitu, udahlah jadi korban, dijauhi pula dari masyarakat. Kok bisa ya? Yang ketiga, dampak spiritual dan keagamaan. Inilah poin penting yang harus kita renungkan bersama sebagai bangsa yang berketuhanan. Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat religius. Dalam agama Islam yang menjadi dasar falsafah hidup di Minangkabau, serta dalam ajaran agama-agama lainnya, praktek ilmu hitam, pelet, atau sihir seperti si Jundai adalah bentuk kejahatan spiritual tertinggi dan tergolong sebagai perbuatan syirik. Tidak ada agama manapun yang membenarkan perbuatan ini sana. Syirik atau guna-guna adalah tindakan yang mempersekutukan Tuhan, mengandalkan kekuatan kegelapan untuk merusak ciptaan Allah. Rasulullah SAW secara tegas memasukkan sihir sebagai salah satu dari 7 dosa besar yang membinasakan sana. Mengapa hukum agama sangat keras terhadap ilmu seperti si Jundai ini? Karena praktik ini menghancurkan kehendak bebas yang diberikan kepada Tuhan kepada manusia. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal dan merdeka. Ketika seseorang menggunakan ilmu hitam untuk memaksakan kehendaknya, ia telah melangkahi hak prerogatif Tuhan dan merusak fitrah kemanusiaan.
Pelaku si Jundai mungkin merasa menang secara sesaat karena berhasil membalas dendam atau memuaskan nafsu egonya. Namun secara spiritual, pelaku tersebut telah menjual jiwanya. Hidupnya tidak akan pernah merasakan ketenangan, hatinya ditutupi kegelapan, dan di akhirat kelak, ancaman azab yang sangat pedih telah menunggunya. Tidak ada keberkahan yang pernah lahir dari hubungan yang dimulai dengan paksaan sihir sana. Kebanyakan status menunjukkan bahwa meskipun korban berhasil dibawa pulang atau dipaksa menikah dengan pelaku, rumah tangga yang dibangun di atas fondasi ilmu hitam selalu berakhir dengan kehancuran, kesengsaraan, dan malapetaka bagi kedua belah pihak. Sana, dari lembaran kisah dan misteri si Jundai yang telah kita kupas malam ini, ada pelajaran amat berharga yang bisa kita petik untuk kehidupan kita di zaman modern. Pertama, belajarlah mengelola penolakan dan sakit hati. Penolakan dalam cinta, pekerjaan, atau kehidupan sosial adalah hal yang wajar dialami oleh setiap manusia. Menanggapi penolakan dengan dendam hanya menandakan betapa kerdilnya jiwa kita. Jika cinta kita ditolak, perbaikilah diri, tingkatkan kualitas hidup, dan bersyukurlah karena Allah mungkin sedang menjauhkan kita dari orang yang tidak tepat. Jangan pernah sekalipun terlintas di pikiran sana untuk berpaling ke jalan kegelapan atau perdukunan. Kedua, tetap jaga lisan dan sikap sana. Meskipun kita berhak menolak seseorang, sampaikanlah penolakan tersebut dengan cara yang santun, bijaksana, dan tidak merendahkan harga diri orang lain. Lisan yang tajam bisa menjadi pemantik api dendam di hati orang yang lemah imannya. Nah, yang ketiga, perkuat benteng-benteng keimanan dan mental sana. Di zaman modern ini, perlindungan terbaik dari segala bentuk gangguan, baik yang bersifat sihir maupun manipulasi psikologis, adalah dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjaga ibadah, serta memiliki mental yang tangguh. Pikiran yang sehat dan hati yang selalu mengingat Tuhan tidak akan mudah digoncang oleh bisikan-bisikan kegelapan. Kalau sana yang beragama Islam, itu perkuat zikir pagi dan petang sana. Itu adalah cara yang paling hebat untuk membentengi diri kita dari sihir manapun. Zikir pagi petang itu sangat dahsyat sana. Atau mungkin untuk sanak-sanak kita yang beragama lain, pasti memiliki cara atau ibadah-ibadah tertentu yang bisa membentengi diri kita dari pengaruh buruk sihir ini. Ingatlah sana, tidak ada ilmu hitam yang lebih kuat daripada perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah, maka segala tipu daya kegelapan hanyalah seumpama sarang laba-laba yang rapuh. Semoga kisah malam ini memberikan sana wawasan baru, mempertebal rasa syukur, dan menjadi pengingat agar kita semua senantiasa berada di jalan yang lurus. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita malam ini, jika sana menyukai pembahasan misteri yang informatif, edukatif, dan syarat akan nilai budaya seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan pandangan atau pengalaman sana di kolom komentar, dan share video ini ke kerabat-kerabat sana yang lainnya. Nah, yang paling penting nih, buat sana yang belum subscribe ya channel Peri Minang agar sana tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Terima kasih banyak sudah menemani Peri Minang hingga akhir detik terakhir video ini. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jaga pikiran kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dan sana.